dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sekali lagi selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini kita berkumpul kembali di dalam kapel untuk mensyukuri rahmat Tuhan dalam diri kita masing-masing. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Ia membimbing, menyertai dan menuntun kita dalam karya-karya dan pelayanan kita sepanjang satu minggu ini. Kita juga memohon agar kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dalam tugas dan kerja-kerja kita selanjutnya. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan sebentar mengantar kita untuk kembali melihat diri kita sejauh mana kita beriman kepada Tuhan. Tidak hanya itu, cara beriman kita kepada Tuhan semestinya mesti tiba juga di hati sesama. Seringkali kita hanya ingat dengan diri kita sendiri dan lupa pada orang lain yang ada di sekitar kita. Maka marilah kita memohon ampun dari Tuhan agar kita pantas dan layak mengikuti perayaan kita pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada dalam Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, ampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Umatmu yang berdosa. Bapa Maharahi, sumber kasih sayang, umatku memohon, ampunilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Umatmu yang berdosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, demi kasih sayang-Mu Engkau mengutus Putra-Mu untuk menebus kami. Kiranya kami yang sedang menantikan kedatangannya senantiasa diberikan hati yang suci murni, agar kami sanggup dan layak menerima Dia di dalam hati kami masing-masing, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sepanjang segala masa.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Lagi 4 orang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Pada dasarnya, iman kita itu kepada Tuhan mesti tiba pada keprihatinan dalam hidup bersama. Iman akan Kristus menuntut kita untuk terlibat dalam dunia, untuk berpartisipasi dengan sesama. Atau refleksi dan doa-doa yang kita buat di dalam kamar-kamar sunyi atau kapela-kapela tempat kita berdoa mesti diwujud nyatakan di tengah ruang sosial, ruang masyarakat. Penghayatan dan pertanggungjawaban iman ini tidak dipahami hanya dalam kesendirian, mau selamat sendiri-sendiri. Itu iman yang dipakai sebagai persembahan dan dupa bagi Tuhan, tetapi lupa akan kondisi sekitar. Model keberimanan yang hanya tahu merayu Tuhan, tetapi lupa akan rongga dada kehidupan bersama. Sejatinya iman yang kita hidupi mesti terbuka pada kemungkinan di ruang bersama dalam perjumpaan dan relasi dengan orang lain. Tanpa pemahaman model iman ini, kita akan terjebak dalam kekudusan pribadi, kekudusan diri sendiri, seraya memonopoli tawaran iman dan keselamatan Allah hanya pada kegiatan-kegiatan rohani. Keterlibatan orang-orang beriman dalam dinamika hidup bersama ini merupakan sebuah roh dasar yang menjadi dasar dalam seluruh perjalanan perkembangan iman. Perjumpaan-perjumpaan ini hendak mengangkat ke tengah dunia bahwa warta Injil tertuju kepada siapa saja, tidak tertuju hanya untuk diri kita sendiri. Dengan kata lain, permohonan dan nada pujian syukur kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita mesti menjelma menjadi rangkaian kepedulian dengan sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan, mereka yang kecil dan lemah yang ada di sekitar kita. Bacaan-bacaan suci yang kita dengar bersama tadi mengangkat kembali tema penting tentang iman yang peka terhadap penderitaan, terhadap orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Seperti bahasa Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi, hiburkanlah umatku. Menghibur umat berarti mendengarkan keluh kesah hidup mereka. Mendengarkan berarti sama-sama belajar, membangun dialog yang mesra dan akrab dengan orang lain. Dengan mendengarkan Injil Yesus Kristus mampu membawa perombakan haluan pribadi, perubahan kelompok, dan membawa pertobatan. Sementara dalam Injil, kita dituntut untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dengan menyiapkan jalan, kita menjadi orang-orang pilihan Allah, di mana warta keselamatan itu sampai untuk meneguhkan yang berluka, menyegarkan yang layu, memilih yang terbuang, dan membangkitkan yang putus harapan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paus Fransiskus pernah mengatakan demikian: kita perlu bergerak, pergi melihat sendiri, tinggal bersama orang-orang, mendengarkan kisah mereka, dan mengumpulkan berbagai macam pendapat yang selalu mengejutkan kita dalam hidup setiap hari. Tanpa perjumpaan seperti itu, lanjut Paus Fransiskus, kita akan menjadi penonton dari luar yang tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi dalam hidup orang lain. Sebaliknya, dengan perjumpaan, orang mendapatkan kepastian, kejujuran, keterbukaan, dan kerendahan hati. Bacaan-bacaan suci di hari Minggu Advent kedua dan penegasan Paus Fransiskus mengingatkan kita hari ini untuk pergi dan terlibat dalam kehidupan orang lain. Kita tidak mungkin menjumpai Kristus dalam pesta-pesta yang besar karena ia datang nanti dalam kesederhanaan. Kita menjumpai Kristus dalam kesederhanaan dan kesahajaan dalam diri mereka yang menderita. Kekudusan kita hendaknya tidak boleh tertutup dalam kurungan kamar atau kapela ini tempat kita berdoa. Sebaliknya, kekudusan hanya dapat diperoleh secara utuh
apabila setiap kita, setiap orang berani keluar dari kenyamanan dirinya, keluar dari tabir bait Allah, dan terlibat dalam masalah hidup orang lain, masalah sekitar. Kita hadir untuk meneguhkan dan memberdayakan. Kita hadir karena kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Dengan demikian, langit dan bumi baru yang dinyatakan dalam bacaan kedua tadi sebagai lambang kebaikan dan kesejahteraan bersama dapat terwujud. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberikan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh makhluk yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah persembahan kami umat-Mu roti dan anggur ini. Kiranya kami layak ambil bagian dalam kalahan Kristus Putra-Mu. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyangguhkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan malam kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, seberkati Hari yang datang, atas nama Tuhan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, hingga Engkau datang. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Semoga
dalam tanah. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus.
kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menyanggupkan dan melayakkan kami menyambut tubuh putra-Mu. Selamatkanlah kami umat-Mu, dan berkatilah milik pusaka-Mu. Bimbinglah kami semua, agar mampu memuliakan Dikau dalam hidup kami setiap hari. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.